Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau masalah untuk jualan online sih sebenarnya nggak begitu masalah. Yang jadi masalah itu harganya itu mereka benar-benar di bawah standar gitu. Jadi kayak ngejatuhin pasaran kita gitu. Mereka harus ikut negara dong. Kalau misalnya keberatan itu kan Biar aja, hentan aja nggak apa-apa. Apa urusan? nggak bakal merugikan negara. Apanya rugikan negara? Dia merugikan kita. Kita semua taatlah apapun keputusan pemerintah. Tetapi hendaknya proses pengambilan keputusan itu benar-benar menghayati, mengerti betul fakta 13 juta yang terlibat di dalam proses bisnis ini. Ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dalam Economic Challenges dan telah bergabung bersama kami di studio Metro TV, Bang Usman Kansong dari Dirjen IKP Kominfo. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam. Oke, Bang Usman, tadi kita sudah banyak berbicara mengenai TikTok Shop yang tutup seperti itu. Bagaimana kemudian dari Kominfo memastikan komitmennya seperti itu? Iya, jadi memang TikTok menginformasikan kepada Kominfo bahwa dia TikTok Shop-nya tidak lagi akan dipakai untuk bertransaksi begitu ya. Artinya TikTok akan menjadi media sosial. Betul. Karena secara teknis katanya tidak mungkin mematuhi Permendak 31 2023 itu dalam waktu sepekan. Katanya begitu. Dan saya kira kalau dia sebagai media sosial memang kan sudah teregistrasi di pemerintah ya begitu sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Ya kita tinggal mengawasi karena di Permendak 31 itu juga dikatakan Kominfo adalah salah satu kementerian yang juga harus mengawasi operasional TikTok sebagai media sosial begitu. Sanksinya seperti apa jika aturan ini dilanggar? Sanksinya administratif sifatnya, ya tidak ada sanksi pidana. Sanksi itu untuk penyelenggara sistem elektronik ada di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019. Sanksinya itu mulai teguran sampai pemblokiran. Oke, nah Bang Usman tadi kita juga berbicara mengenai algoritma. Karena sekarang TikTok Shop sudah ditutup dan kemudian berfungsi sebagai media sosial. Bagaimana kemudian memastikan dari Kominfo agar algoritma ini tidak diolah dan digunakan di TikTok sebagai media sosial itu sendiri? Ya, jadi di Permendak 31 itu juga ada diatur soal data ya. Ya, soal data ini berarti sebetulnya terkait dengan algoritma. Ya, algoritma ini memang satu hal yang memerlukan pengaturan. Ya di mana-mana di seluruh dunia itu algoritma itu diatur. Baik terkait dengan pemberitaan ya distribusi berita. Ini misalnya satu platform yang mendistribusikan berita karena dia adalah search engine begitu. Itu algoritmanya harus diatur dan saya kira juga dalam konteks ekonomi ini juga harus diatur ya harus diatur dan memang mestinya platform bisa memastikan, walaupun kita juga sudah mendapatkan pernyataan dari platform bahwa dia tidak mengkapitalisasi data konsumen ya atau consumers begitu ya, tetapi dalam operasionalnya ya platform ini kan selalu beroperasi dengan algoritma. Ya misalnya kalau kita ingin membeli sesuatu barang, kita cari itu dan kemudian kita akan disuguhkan terus dengan barang tersebut begitu ya. Jadi algoritma ini kan melakukan yang kita sebut datafication of human. Ya mengubah manusia itu menjadi data begitu loh. Jadi saya kira memang perlu transparansi dalam algoritma. Di banyak negara itu diatur begitu walaupun platform banyak yang menolak itu. Oke, nah ini Mas Bima mungkin tanggapannya bagaimana kemudian algoritma ini tetap melindungi produk lokal dan justru tidak menguntungkan produk impor? Iya, sebenarnya di dalam revisi peraturan Permendak 31 juga ada membahas tentang penguatan dari produk lokal itu sendiri.
bagaimana platform itu wajib menguatkan produk lokal, dan kita juga ada event tahunan ya, Hari Belanja Online Nasional. Itu juga dimention bahwa Hari Belanja Online Nasional juga wajib menguatkan produk lokal. Dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraan Harbolnas, kita selalu dibagi menjadi 2 hari. Jadi hari pertama kita untuk produk lokal dan hari kedua untuk all product. Nah, penguatan produk lokal juga kita bersama dengan pemerintah juga kita ada gerakan Bangga Buatan Indonesia sampai dengan bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2023 itu hampir kurang lebih sebesar 14 juta UMKM yang tergabung di dalam platform. Memang tergabung di dalam platform semua, yang memang secara datanya memang masih agregat, tetapi itulah adalah bentuk bagaimana platform anggota dia ingin memajukan khususnya UKM lokal yang terefek dari pandemi saat kemarin. Oke, nah berbicara mengenai UKM ataupun UMKM, penguatan produk lokal yang tadi disebutkan oleh Mas Bima, apakah itu sudah mengakomodir menguatkan produk lokal yang memang diinginkan oleh pelaku UKM atau UMKM? Kalau melihat yang ada sekarang, memang itu cukup membantu pelaku UMKM dengan adanya platform digital. Itu memang sangat membantu mereka dalam hal promosi, melakukan pemasaran produk karena bisa langsung menjangkau konsumen. Tidak hanya terbatas di satu tempat, tapi bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Nah, yang menjadi peran penting ke depan untuk UMKM ini adalah berkaitan dengan inovasi produk. Inovasi produk ini memang harus dilakukan supaya kita bisa bersaing juga dengan produk-produk dari luar. Kalau misalnya memang kita bisa membuat sendiri produk yang mirip dengan yang ada dari luar negeri, kenapa tidak gitu kan? Itu bisa meningkatkan kreativitas UMKM tadi. Lalu juga berkaitan dengan bagaimana literasi kepada UMKM yang belum go digital ini bisa untuk masuk ke dalam digitalisasi. Bagaimana literasi mereka untuk meningkatkan performa dalam membuat konten organik supaya bisa memanfaatkan fitur promosi. Baik, Mas Haris, kan ini ada dari pemerintah nih, ada Bang Usman, ada juga Pak Vicky yang bergabung di Zoom. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk masuk dalam untuk masuk dan bertahan dan juga berkembang dalam ekosistem ekonomi digital itu sendiri? Sebenarnya kita meminta juga kepada pemerintah untuk mendorong supaya menggencarkan promosi berkaitan dengan bangga terhadap produk-produk Indonesia. Apalagi kalau kita lihat dalam revisi di Permendak 31 tahun 2023 ini, di pasal 36-nya, di situ dinyatakan bahwa pemerintah bisa untuk menetapkan hari belanja online produk nasional gitu, tidak hanya produk-produk dari luar negeri atau produk umum tadi yang disampaikan oleh Mas Bima gitu kan. Makanya kita mencoba untuk mendorong si UMKM ini untuk berinovasi. Nah, cuman memang harus didukung juga dari pemerintah dari sisi harga bahan baku, lalu juga bagaimana bisa meng-create manufaktur supaya jadi lebih maksimal, karena kan satu sisi UMKM ini masih terkendala masalah permodalan, lalu juga berkaitan dengan masalah produksi dan mahalnya harga bahan baku. Oke, mungkin kita ke Pak Heru. Pak Heru, berkaca pada TikTok Shop, Anda melihat kondisi ekosistem e-commerce di Indonesia seperti apa? Apakah kemudian sudah merata penguasaannya atau justru dikuasai oleh beberapa pihak ataupun perusahaan raksasa saja? Ya, kalau kita lihat memang persaingannya cukup rame ya, antara pemain, ada toko hijau, toko merah, toko biru segala macam gitu ya. Ya ini nggak apa-apa, bersaing kan merupakan hal yang bagus bagi masyarakat untuk bisa memilih nih mana layanan yang berkualitas, mungkin juga harganya kompetitif gitu ya. Tapi memang kita juga harus ada keberpihakan. Tadi disampaikan Pak Haris ya bahwa perkembangan ekonomi digital Indonesia itu akan memberikan manfaat maksimal bila mana produk yang dijual itu adalah produk Indonesia gitu ya. Dan sayangnya memang angkanya berubah ya, ada 90% katanya produk luar segala macam. Ini yang harus kita rubah, bahwa produk Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Itu yang pertama. Tapi memang problem kesananya juga ada lagi gitu ya. Tadi misalnya ada, kita punya 65 juta UMKM, target tahun depan baru 25 juta gitu ya. Mungkin juga PR Pak Vicky juga nih, agar mungkin ini ada percepatan gitu ya, semua UMKM harus segera go digital gitu ya. Kemudian tentunya juga produk-produk kita juga harus juga berkualitas gitu ya. Karena kalau kita lihat misal kemarin juga saya ke beberapa pasar gitu ya, kemasannya juga kurang bagus, tidak ada masa kadaluarsa yang nggak jelas gitu ya. Yang mungkin orang juga jadi nggak percaya ini produk kita ini benar bagus nggak sih gitu ya. Ini kan juga akhirnya merupakan juga PR bagi pemerintah untuk bagaimana mendampingi mereka, kemudian juga mendorong mereka untuk
kita bisa memproduksi produk-produk Indonesia gitu ya. Dan terkait dengan algoritma tadi juga cukup menarik ya, karena betapapun kita harus meminta algoritma nih. Ya, mungkin ada yang setuju atau enggak gitu, tapi bagi negara kita perlu tahu nih algoritmanya seperti apa sih gitu. Jangan-jangan kemudian ada data-data yang dimanipulasi sehingga ada produk-produk tertentu dari luar mungkin gitu yang selalu nomor satu nih untuk dijual gitu ya. Kemudian ya tentunya kalau kita bicara misalnya sekarang ini data, kita punya undang-undang PDP Pak Usman ya, nomor 27 2022 yang walaupun mulai efektif di tahun depan nih 2024. Tapi memang segala macam transaksi, pertukaran data gitu yang dihasilkan di Indonesia oleh orang-orang Indonesia itu nggak boleh dibawa ke luar negeri gitu. Ini yang harus kita pahami dan harus kita sama-sama awasi dan kita ya kendalikan gitu ya. Oke, mungkin Bang Usman ada tanggapan yang hal ini? Iya, jadi kita memang juga bekerja untuk mengupgrade UMKM kita. Kominfo punya program adopsi teknologi 4.0 buat UMKM. Ya target kita itu tahun depan 30 juta. Ya memang baru separuh dari jumlah UMKM kita, tetapi kita juga ingin target kita juga masuk akal begitu. Sekarang ini sudah 20 juta lebih ya, Mas Bima. 22 juta ya. Kita masih punya pekerjaan untuk meningkatkan lagi mereka di 8 jutaan begitu ya supaya bisa tercapai. Dan ya kita mengingat UMKM kita itu onboarding. Nah selain itu juga kita bekerja sama dengan OJK ini melakukan semacam edukasi ya bagaimana mereka bisa mendapatkan akses modal. Ya lewat perbankan begitu secara digital maupun secara manual. Jadi kita juga melakukan upgrade kemampuan mereka. Kita melakukan pendampingan ya, kita punya program bersama IDEA ya Bangga Buatan Indonesia itu juga melakukan pendampingan ya. Saya kemarin dengan IDEA itu dari Kalimantan Utara. Dari Tarakan kita mendampingi UMKM supaya mereka go digital atau onboarding di digital. Ada pendampingan seperti ya, itu ya. Oke, baik kita ke Pak Vicky. Pak Vicky, dari langkah Kemenko UKM sendiri seperti apa agar kemudian marketplace ini bisa menjadi alat untuk memajukan UMKM, bukan sebaliknya? Ya, marketplace ini kan sebetulnya akses pasar. Jadi proses huluisasinya itu kan dari mulai pendampingan, bagaimana ada literasi digitalnya, kemudian dari sisi pembiayaan juga KUR terus ditingkatkan, tahun ini 450 triliun dan difokuskan ke UKM produsen dengan program KUR Cluster. Ya, ini UKM produsen sekali lagi penting untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kemudian ada pelatihan-pelatihan sampai dengan akses pasar, promosi dan seterusnya. Nah, ini yang kita ingin pastikan adanya equal playing field di marketplace di mana sekarang begitu luar biasa trafiknya udah ratusan juta gitu ya. Jangan sampai kita lagi proses di hulu ya di pipelining ke hilir, di hilirnya dihajar barang yang sangat-sangat murah predatory pricing tadi. Nah, satu hal terkait dengan digitalisasi UMKM, seluruh kementerian lembaga bekerja sama seluruh pemerintah ya, ada Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Tujuannya UMKM naik kelas, menciptakan wirausaha baru. Nah, ada digitalisasi UMKM. Tadi menghijrahkan 64 juta pelaku UMKM untuk onboarding di digital. 30 juta target di 2024 seperti apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Nah, tapi ada juga dari sisi yang lain, kita ingin menciptakan UMKM digital. UMKM digital adalah yang menciptakan kue ekonomi baru, dari ekonomi baru dari digitalisasi itu sendiri. Apa yang dimaksud? Sebetulnya kita ingin maksud digitalisasi transformasi teknologi ini di sektor hulu juga. Bagaimana proses misalnya hari ini ya ada beberapa startup yang masuk ke IoT sehingga proses di aquaculture ini semakin besar kue ekonominya. Ada yang di agriculture masuk dengan blockchain. Ya, ini menjadi besar kue ekonominya. Sehingga fokus kita tidak hanya onboarding. Kalau onboarding ini kita jangan sampai nanti jatuhnya menambah pembagi ekonomi baru, ekonominya tidak bertumbuh. Nah, ini yang menjadi juga concern bagaimana dari satu sisi di pasarnya, di marketplace-nya ini ada equal playing field, kita proteksi. Toh negara-negara lain, negara-negara maju sudah berhasil memproteksi. Regulasinya sangat-sangat rigid gitu ya bahkan. Ada yang bahkan ada yang full ban gitu ya, ditutup sama sekali gitu kan, negara India misalnya gitu. Amerika juga untuk pemerintahan sudah tutup, media sosialnya sudah tutup. Ya, untuk beberapa platform gitu. Nah, kita juga harus melakukan hal tersebut demikian.
Oke, baik Pak Vicky dan juga Bapak-Bapak yang hadir di studio Metro TV. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.